never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Selamat datang kembali di pembahasan Battle Through the Heaven versi novel. Buat kalian semua yang telah stay di channel ini, terima kasih banyak ya. Dan jangan lupa untuk kalian semua untuk like, subscribe, dan share. Oke, terima kasih. Singkat cerita, kelompok Xiaoyan pun sudah keluar melalui pintu batu yang sebelumnya mereka lewati, dan dokter peri kecil segera bertanya kemanakah mereka harus pergi saat ini. Xiaoyan merenung sejenak sebelum akhirnya berkata yang terbaik saat ini sepertinya mereka berjalan masuk ke dalam tempat yang lain. Harta karun yang sebenarnya seharusnya berada di tengah aula besar. Xiaoyan pun segera melangkah maju diikuti dengan Ziyan dan yang lainnya dari belakang Xiaoyan. Selama perjalanan, kelompok Xiaoyan menyadari bahwa koridor yang tadinya rapi pada saat ini dalam keadaan hancur total. Selain itu, kamar-kamar yang berada di tiap tepinya juga mengalami kerusakan yang sama seperti reruntuhan. Setelah melihat bahwa jalan yang mereka lalui sudah rusak sedemikian rupa, kelompok Xiaoyan pun tidak lagi tertarik untuk terus melihat mereka. Mereka pun meningkatkan kecepatan mereka dan bergegas menuju ke tengah aula besar. Selama perjalanan ini, kelompok Xiaoyan juga telah bertemu cukup banyak kelompok yang mencari harta karun di seluruh tempat selama mereka bergegas melewatinya. Hal yang menyebabkan Xiaoyan merasa sedikit aneh adalah bahwa orang-orang ini tampak bergegas menuju arah tertentu. Sebuah pemikiran juga melintas di hati kelompok Xiaoyan ketika mereka melihat adegan tersebut. Mereka pun bertukar pandangan dan mengangguk sedikit sebelum akhirnya mengikuti kelompok yang ada di sana. Tak lama Xiaoyan tiba-tiba menghirup aroma yang familiar setelah mengikuti kelompok tersebut melalui beberapa koridor. Xiaoyan pun segera berkata bahwa itu adalah aroma pil obat yang sangat kaya. Tampaknya seharusnya ada cukup banyak pil obat. Jika Xiaoyan menebak dengan benar, itu seharusnya menjadi ruang pil yang menyimpan pil obat. Hati semua orang pun tertarik ketika mereka mendengar kata-kata pil obat. Pil obat akan selalu memiliki daya pikat yang hebat di dunia ini. Selain itu, pil obat di tempat ini ditinggalkan oleh seorang elit doseng dan daya pikat itu berlipat janda. Xiaoyan pun tersadar bahwa semua orang sangat tertarik setelah melihat ekspresi mereka dan ia langsung mengajak mereka untuk pergi. Setelah belasan menit melakukan perjalanan, mereka pun akhirnya mulai melambat secara bertahap dan sebuah bangunan yang dipenuhi dengan aura kuno berdiri di depan mereka. Xiaoyan dengan lembut membaca tulisan yang ada di atas yang ternyata adalah aula pil. Matanya pun beralih ke bawah dan ia menemukan banyak sosok manusia yang sedang mencari dengan liar di semua tempat. Xiaoyan pun memberi isyarat dan merupakan orang yang pertama yang memasuki gedung yang luas ini. Halaman pertama dari pil hall ini sangat berantakan dan banyak sosok manusia dengan biadab menerobos masuk ke ruang pemurnian pil itu seperti bandit. Kadang-kadang pertempuran yang sangat intens akan meletus saat mereka berjuang untuk sesuatu pil obat. Tak lama setelah itu, ekspresi dari dokter peri kecil seketika berubah dan ia berteriak kepada Xiaoyan memintanya untuk memberi semua orang penawar jika Xiaoyan memilikinya. Ia menjelaskan bahwa ada racun di udara di sini. Kelompok Xiaoyan pun seketika terkejut setelah mendengar kata-kata dari dokter peri kecil. Mereka pun menghirup beberapa nafas dan memang merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Xiaoyan pun menyapu tempat tersebut dan bergumam bahwa tidak heran halaman kedua ini memiliki lebih sedikit orang. Sepertinya sudah ada orang yang tertangkap oleh racun tersebut. Xiaoyan pun segera mengeluarkan beberapa penawar yang biasanya ia sempurnakan di cincin penyimpanannya. Ia pun membagikan kepada semua orang untuk dikonsumsi. Barulah saat itu Xiaoyan berkata bahwa ada 3 halaman di aula pil ini. Pada saat ini mereka hanya baru mencapai di halaman kedua dan kemungkinan harta karun yang sebenarnya ada di lantai 3. Namun karena lantai kedua ini memiliki udara beracun, kemungkinan lantai ketiga tidak akan terlalu damai. Oleh karena itu semua orang harus berhati-hati. Semua orang pun mengangguk setelah mendengar kata-kata dari Xiaoyan. Hanya dokter peri kecil yang melengkungkan bibirnya dan tersenyum. Memiliki tubuh racun yang menyedihkan, hal yang paling ia tidak takuti adalah racun. Setelah kelompok Xiaoyan melakukan pencarian singkat di sekitar halaman kedua, mereka hanya menemukan beberapa pil obat yang bukan dari tingkat tinggi. Kemungkinan orang lain telah menemukan atau bahkan meminum pil obat sebelum mereka tiba.
Setelah gagal mendapatkan hadiah yang tidak terduga, meskipun mencari beberapa saat, kelompok Xiaoyan hanya bisa menyerah. Mereka pun menemukan jalan menuju lantai ketiga dan saling mengingatkan sebelum memasukinya. Lantai ketiga dari pil hall ini sangatlah luas dan ada berbagai pil room dengan ukuran berbeda yang memenuhi area di sekitarnya. Dokter peri kecil yang paling sensitif terhadap racun segera berkata bahwa udara beracun di sini sangat padat. Selain itu dapat mengikis doki di dalam tubuh seseorang dan mereka diminta untuk berhati-hati. Semua orang pun mengangguk dan mata mereka seketika melihat ke sekeliling mereka. Mereka masih dapat melihat beberapa sosok manusia di lantai ketiga ini. Aura orang-orang ini semuanya cukup kuat dan yang terlemah juga hanya berada di kelas dozong. Tentu saja jika mereka tidak memiliki kemampuan kecil ini, kemungkinan merobos ke lantai 3 hanya akan berakhir dengan mereka mencari kematian. Sementara itu Tianhuo Zunzi menyapu ruang pil dan berkata bahwa ia ingin tahu apakah halaman ketiga ini memiliki pil obat tingkat 9 yang legendaris. Jika iya, maka itu benar-benar akan sangat gila. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya berkata sepertinya tempat ini tidak mungkin memiliki pil obat tingkat 9. Pil obat tingkat itu kemungkinan juga cukup langka bagi seorang elit di tingkat doseng. Setelah pencarian singkat, Xiaoyan pun mencari di tempat tersebut dan menemukan formula obat kuno. Ia meliriknya sebentar sebelum akhirnya menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan karena saat ini tidak ada waktu untuk mempelajari hal-hal ini secara rinci. Selain dari formula obat ini, ada juga sebotol pil obat yang belum dibuka. Dari aroma pil yang samar-samar merembes keluar, kemungkinan itu adalah pil obat tingkat 7. Namun tidak ada catatan dan efek dari pil tersebut dan Xiaoyan juga tidak bisa merasakannya dalam waktu sesingkat itu. Setelah menyelesaikan pencarian ruang pil ini, kelompok Xiaoyan pun akhirnya sekali lagi merubah target mereka dan memasuki 8 ruang pil satu per satu. Meskipun mereka tidak mendapatkan banyak kejutan, namun mereka masih dianggap dapat menemukan sesuatu. Selain itu, beberapa formula obat kuno juga cocok untuk Xiaoyan. Untuk seorang alkemis seperti dirinya, formula obat terkadang jauh lebih berharga daripada pil obat. Akhirnya Xiaoyan pun kehilangan minatnya setelah matanya menyapu semua interior yang ada. Ia melambaikan tangannya dan baru saja akan berbalik dan pergi. Tiba-tiba sosok putih bergegas melewati ruang pil yang berantakan. Kemunculan sosok putih yang tiba-tiba ini juga mengejutkan kelompok Xiaoyan. Mata mereka pun segera menyapu ke sosok putih tersebut dan keterkejutan pun melintas di mata mereka. Sosok tersebut hanyalah binatang kecil dengan bulu putih di atasnya. Binatang ini tampak seperti kucing yang sangat gemuk. Kelompok Xiaoyan pun menghela nafas lega dan hati mereka yang tegang juga sedikit rileks. Xiaoyan melirik sosok tersebut dan ketika ia hendak mengajak semua orang untuk pergi, tiba-tiba sebuah pemikiran melintas di hatinya. Ini adalah sisa-sisa kuno dan bagaimana mungkin binatang kecil yang imut dan gemuk yang tidak memiliki energi muncul di tempat ini. Xiaoyan pun segera menatap sosok tersebut dan ia seperti merasakan sesuatu. Semasang mata bulat melotot seperti katak dalam sekejap. Dokter peri kecil dan yang lainnya pun terkejut saat melihat ekspresi Xiaoyan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat ekspresi Xiaoyan yang seperti itu. Namun sebelum dokter peri kecil dan yang lainnya bisa membuka mulut mereka dan bertanya, ekspresi Xiaoyan dengan cepat berubah menjadi merah cerah. Sebuah kata-kata melontar dari mulut Xiaoyan dengan berkata, sungguh sialan, sebenarnya sosok tersebut adalah pil obat. Semua orang seketika tercengang setelah mendengar kata-kata dari Xiaoyan. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat mereka menyaksikan binatang kecil seputih salju tersebut. Dokter peri kecil pun segera bergumam, bagaimana bisa ada pil obat sebesar itu? Mata Xiaoyan dipenuhi dengan panas berapi-api sebelum akhirnya berkata bahwa ia pasti benar. Xiaoyan tidak akan salah mengenai aroma pil obat semacam itu. Sebelumnya, Xiaoyan berpikir itu dipancarkan dari beberapa pil obat yang tersisa. Namun setelah menyelidiki secara terperinci, Xiaoyan dapat menemukan bahwa pil obat ini dipancarkan oleh tubuh binatang kecil ini. Menanggapi hal itu, Tianhuo Zunzi pun tersenyum pahit sebelum akhirnya berkata bahwa memang ada beberapa pil obat tingkat tinggi yang memang mampu berubah bentuk dan bahkan memiliki kecerdasan. Tempat ini adalah peninggalan kuno yang ditinggalkan oleh seorang elit doseng. Tidaklah aneh jika ada hal yang seperti itu.
Di sisi lain, Zian segera bertanya mungkinkah binatang kecil ini menjadi pil obat tingkat 9 yang legendaris. Mata Xiaoyan yang masih menatap binatang kecil tersebut segera berkata bahkan jika itu bukan pil obat tingkat 9, namun itu juga hampir sampai ke tingkat tersebut. Biasanya selama itu adalah pil obat yang telah mengalami 7 atau lebih petir berwarna, itu akan memiliki kemampuan untuk berubah menjadi bentuk binatang. Selain itu, kecerdasannya juga sangat hebat. Jika Xiaoyan menebak dengan benar bentuk asli dari binatang kecil ini seharusnya adalah pil obat yang telah mengalami 8 atau bahkan 9 petir berwarna. Oleh karena itu, pil obat tersebut dekat dengan pil obat tingkat 9. Semua orang pun saling memandang sebelum akhirnya dokter peri kecil segera berkata jika berita ini menyebar, kemungkinan para ahli dalam sisa-sisa kuno ini akan menjadi gila. Daya pikat pil obat tingkat ini adalah salah satu yang bahkan tidak dapat diblokir oleh beberapa iblis tua. Jika mereka menyadarinya, mereka pasti akan menggunakan segala cara untuk merebutnya. Kelompok Xiaoyan pun buru-buru pulih dari kegembiraan liar mereka setelah mendengar perkataan dari dokter peri kecil. Xiaoyan pun merenung sejenak sebelum akhirnya ia menoleh dan melemparkan ekspresi ke arah Xiongzhan. Xiongzhan juga mengerti ketika melihat ekspresi dari Xiaoyan. Ia pun perlahan mundur beberapa langkah dan berdiri di luar pintu batu. Aura ganas menyebar ke seluruh tubuhnya saat ia menjaga pintu masuk seperti makhluk yang kuat. Sementara itu di sisi lain, Zian segera bertanya haruskah mereka menangkap anak kecil ini. Xiaoyan menggelengkan kelapanya kemudian berkata agar mereka tidak bertindak gegabah. Anak kecil ini mungkin tampak tidak memiliki energi apapun, tetapi bukan hal yang bagus untuk disinggung. Jika mereka menakutinya, maka mereka akan kesulitan menemukannya di dalam aula pil yang begitu besar tanpa aura sebagai arah. Selain itu, mereka tidak perlu menggunakan kekerasan apapun untuk menangkap anak kecil ini. Dokter peri kecil pun segera bertanya apakah Xiaoyan memiliki metode. Xiaoyan pun tersenyum sedikit, kemudian ia mengambil botol giok dari dalam cincin penyimpanannya. Botol giok ini berisi beberapa pil obat tingkat 4 di dalamnya dan ia mengeluarkan salah satu dari mereka dan melemparkannya ke arah si kecil putih salju di kejauhan. Pil obat pun dengan lembut mendarat di samping binatang kecil tersebut sebelum akhirnya ia sedikit mundur karena terkejut hingga akhirnya melangkah maju untuk mengendusnya. Namun sosok tersebut tidak menelannya dan tindakan ini melebihi harapan Xiaoyan. Yang dilakukannya hanyalah menggelengkan kelapanya dan menariknya ke belakang, dan dari tindakannya ini jelas bahwa itu benar-benar meremehkan pil obat kelas rendah. Xiaoyan pun tersenyum pahit sebelum akhirnya ia mengeluarkan pil obat tingkat 6 dan segera melemparkannya ke arah binatang kecil tersebut. Setelah mengendusnya sedikit, beberapa kegembiraan pun melintas di mata spiritualnya yang besar. Lidah merah mudanya dengan lembut menyapu pil obat ini ke dalam tubuhnya seperti kacang dan menelannya. Binatang kecil itu mengangkat kepalanya sekali lagi setelah memakan pil obat tingkat 6. Mata besarnya yang cerdas segera menatap ke arah Xiaoyan. Lidah lembut merah mudanya berulang kali diperpanjang dan ditarik seperti anjing kecil dan jelas ia belum makan sampai kenyang. Kegembiraan pun muncul di hati Xiaoyan saat melihat hal ini. Catatan dari buku kuno itu memang benar. Binatang pil semacam ini akan memakan pil obat dan menggunakan pil obat untuk menjinakkan binatang pil ini adalah metode terbaik. Xiaoyan pun kembali melakukan hal yang sama dan sosok tersebut tidak menolak salah satu dari mereka dan menelan semuanya ke dalam perutnya. Setelah lebih dari belasan pil obat ditelan ke dalam perutnya, kehati-hatian di mata yang digunakan binatang kecil tersebut untuk melihat Xiaoyan pun berangsur-angsur berkurang. Pemberian makan ini berlangsung selama 10 menit dan setelah 10 menit ini Xiaoyan telah melemparkan lebih dari 20 pil obat tingkat 6 dan 8 pil obat tingkat 7. Tingkat pengeluaran ini bahkan membuatnya merasa jantungnya meneteskan darah menjelang akhir. Bahkan dengan kemampuannya saat ini, ia akan membutuhkan beberapa hari untuk memperbaiki pil obat tersebut. Untungnya, pengeluaran ini tidak sia-sia dan binatang kecil seputih salju tersebut pun mengangkat kaki belakangnya dengan puas.
Dua cakar berbulu menepuk perutnya yang bundar dan matanya dipenuhi dengan kepuasan. Xiaoyan pun menghela nafas lega setelah melihat bahwa ia akhirnya memberi makan anak kecil ini sampai kenyang. Xiaoyan pun bersiul ke arah binatang kecil seputih salju dan mata binatang yang cerdas tersebut melirik Xiaoyan. Ia tampaknya berniat untuk berjalan, tetapi ada banyak orang di sisi Xiaoyan dan hal ini menyebabkan ia sedikit ragu. Menyadari hal tersebut, Xiaoyan pun segera menjentikan tangannya dan botol giok transparan muncul di dalamnya. Ada pil obat bulat yang terkandung di dalamnya. Kabut pil yang dipenuhi dengan spiritualitas tertinggal di dalam botol giok. Pil obat ini secara alami adalah pil obat tingkat tertinggi yang dimiliki Xiaoyan pada saat ini. Itu adalah pil sekering darah penumbuh tulang yang telah memanggil pil lightning 5 warna ketika ia menyempurnakannya di pil gathering. Mata binatang kecil tersebut pun melebar menjadi lingkaran ketika pil obat ini muncul. Segera kaki depannya muncul di atas meja dan tubuhnya yang bulat membentuk busur di udara dan menyerbu ke arah Xiaoyan dengan cemas. Senyum cemerlang muncul di wajah Xiaoyan saat melihat ini. Namun saat tubuh binatang kecil seputih salju tersebut akan bertabrakan di pelukan Xiaoyan, tiba-tiba tubuhnya menegang. Kekuatan hisap tiba-tiba melonjak dan langsung menarik tubuhnya menjauh. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan kelompok Xiaoyan terkejut. Xiaoyan adalah orang yang tercepat untuk bereaksi dan ekspresinya menjadi suram hampir seketika saat matanya menyapu ke atas. Sosok bayangan yang agak ramping melintas dan meraih binatang pil itu dengan paksa dari tangannya. Tubuh Xiaoyan pun seketika melintas dan ia langsung muncul di depan bayangan hitam tersebut. Kecantikan yang luar biasa dan seseorang juga tidak lagi bisa melihat rasa takutnya sejak saat itu. Xiaoyan tanpa sadar akhirnya tertawa saat ia menatap tajam ke wajah melon indah yang dipenuhi dengan keraguan. Xiaoyan pun menggeser pedang berat miliknya dari tenggorokan King Lin dan membantingnya dengan keras ke tanah. Xiaoyan segera tertawa dan berkata apakah gadis kecil ini masih mengingat dan mengenali pedang besar ini. King Lin pun mengedipkan matanya dan tatapannya segera beralih ke pedang besar yang ada di depannya. Alisnya seketika mengerut dan hal ini memberinya perasaan yang sangat akrab. Bahkan pemuda yang tersenyum di depannya ini membuatnya merasakan keakraban. Tampaknya hal-hal ini telah hadir jauh di dalam ingatannya. Xiaoyan pun tersenyum melihat King Lin yang berada dalam pemikiran yang mendalam sebelum akhirnya menyebutkan kekaisaran Jiama, gurun Tagir yang luas, dan perusahaan tentara bayaran logam gurun. Tubuh King Lin tiba-tiba bergetar ketika ia mendengar 3 kalimat ini. Matanya langsung melebar dan ia segera menatap Xiaoyan di depannya dengan sangat tidak percaya. Setelah itu ia pun tergagap-gagap mengucapkan nama Xiaoyan dan bertanya apakah ini tuan muda Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum dan tanpa sadar mengusap kepala King Lin dan berkata sepertinya akhirnya King Lin telah ingat. Xiaoyan pun menghela nafas kemudian berkata bahwa mereka belum bertemu selama bertahun-tahun, namun King Lin benar-benar sudah dewasa. Wajah dan mata King Lin pun langsung memerah dan lembab saat kepalanya diusap oleh Xiaoyan. Hatinya jelas mengerti bagaimana Xiaoyan memperlakukannya saat itu. Setelah dibawa ke Sky Serpent Mansion, ia juga menyadari betapa Xiaoyan mengambil resiko besar untuk pergi ke klan Mo untuk menyelamatkannya. Ia telah menangis untuk waktu yang lama karena hal tersebut. Saat itu ia masih gadis kecil yang pemalu dan ia selalu menganggap dirinya sebagai pelayan wanita Xiaoyan. Namun ia tak menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar akan mengambil resiko seperti itu untuknya yang hanya seorang pelayan wanita rendahan. Di hati gadis kecil ini yang telah mengalami ketidakpedulian dunia yang dingin itu adalah masalah yang tidak dapat ia bayangkan. Sementara itu dokter peri kecil dan yang lainnya di samping melihat situasi ini yang benar-benar berbalik. Mereka semua tidak dapat pulih. Di antara mereka yang hadir hanya dokter peri kecil yang mengenal Xiaoyan lebih awal dari King Lin. Namun pada saat itu Xiaoyan pergi ke Kaisaran Cuyun sendirian. Secara alami dokter peri kecil juga tidak melihat keberadaan dari King Lin. Zian dan yang lainnya juga menggelengkan kelapanya sebelum bertanya situasi apa yang telah terjadi. Mereka juga benar-benar tidak yakin bagaimana adegan dramatis ini bisa terjadi. Sementara itu Xiaoyan segera bertanya apakah King Lin tidak terluka. King Lin pun berbicara dengan tergesa-gesa bahwa ia baik-baik saja.
karena ingatan yang tertinggal di masa mudanya terlalu dalam. Meskipun ia saat ini memiliki kekuatan yang kuat dari seorang ahli tingkat di atas benua itu, ia masih merasakan semacam pengekangan di bawah senyum Xiaoyan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Sementara itu, Xiaoyan saat ini berpikir bahwa King Lin tidak lagi dapat mengucapkan kata-kata tuan muda yang seperti ia pernah ucapkan pada saat itu. Oleh karena itu, Xiaoyan segera berkata bahwa saat ini King Lin bisa memanggilnya kakak laki-laki Xiaoyan. King Lin pun buru-buru menggelengkan kelapanya ketika mendengar hal ini. Tangannya disilangkan dan ia segera berkata bahwa ia akan tetap memanggil Xiaoyan dengan tuan muda Xiaoyan. King Lin akan memanggilnya dengan sebutan seperti itu karena ia suka memanggilnya dengan sebutan itu. Xiaoyan hanya bisa tersenyum namun tidak keberatan. Matanya menatap ke arah King Lin sebelum akhirnya ia berkata bahwa saat itu King Lin telah diselamatkan dari tangan klan Mo tetapi akhirnya dibawa pergi oleh Sky Serpent Mansion. Bagaimanakah mereka memperlakukan King Lin selama ini? King Lin pun segera menjawab bahwa mereka memperlakukannya dengan sangat baik dan bahkan bermaksud agar King Lin memimpin Sky Serpent Mansion. Namun tetua telah menjodohkannya dengan putra tetua dari klan kepala suku sebelumnya. King Lin pun tidak mau hingga akhirnya ia pun diam-diam melarikan diri. King Lin terdiam sejenak seperti menahan perkataan yang akan keluar dari mulutnya. King Lin tidak mengatakan semuanya karena setelah diam-diam melarikan diri, ia pertama kali melakukan perjalanan ke Kekaisaran Jiama. Namun semuanya sudah berbeda dan setelah beberapa penyelidikan, ia akhirnya menyadari bahwa Xiaoyan telah menuju ke dataran tengah. Ia pun juga akhirnya melakukan perjalanan jauh ke tempat tersebut. Sebagian alasannya adalah untuk tur dan mendapatkan pengalaman, tetapi sebagian besar ia ingin menemukan seseorang yang telah meninggalkan kesan mendalam di hatinya. Untungnya surga memberi penghargaan kepada mereka yang teguh. Orang yang ingin ia temukan selama bertahun-tahun ini akhirnya muncul di depannya ketika ia tidak mengharapkannya.